harusnya full sudah gitu. Full, nggak boleh setengah. Full, nggak boleh setengah. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak? Sehat ini? Ya, sehat, baik. Syukur. Mungkin kita masuk ke pertanyaan yang paling banyak ditanyakan, Pak. Iya. Mengapa calon karyawan yang kompeten sangat diperlukan di perusahaan ini, Pak? Ya, memang perusahaan kita ini kan bergerak di bidang distribusi. Memang kita mencari karyawan yang betul-betul pertama yang betul-betul mau kerja dan juga punya istilahnya skill dan punya pengetahuan terutama itu. Yang pertama kita cari karyawan pertama dia harus jujur kepada dirinya sendiri maupun kepada perusahaan dan orang sekitarnya. Itu yang utama, jujur ya. Kedua, dia harus rajin dan taat dengan aturan perusahaan. Ya, sebelumnya juga kita utarakan bahwa aturan perusahaan modelnya begini. Ya. Setelah itu kita kan harus ada setelah kita wawancara, kita harus lihat juga masa percobaannya dulu ya. Lalu kita lihat orang yang calon karyawan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, baru kita istilahnya dia jadi calon karyawan gitu. Oh, gitu. Ya. Siap. Berarti selain hard skill, kemampuan skill atau kompeten dia, berarti soft skill juga penting ya, Pak? Jujur, tepat waktu itu. Itu yang penting juga. Itu yang terpenting, Pak ya. Iya. Oh, siap. Sedikit bocoran, Pak, tips untuk para pencari kerja di luar sana, Pak. Apa sih kira-kira yang membuat kebanyakan gagal dalam interview kerja atau percobaan untuk jadi calon karyawan, Pak? Gagalnya sih kurang percaya diri kayaknya. Satu, dia kurang percaya diri. Kedua, dia tidak istilahnya tidak dapat punya pendirian gitu loh. Tidak punya pendirian bahwa saya betul-betul mau kerja gitu. Tapi kalau sudah kita istilahnya sudah anggap aja setengah-setengah gitu, dia ragu-ragu gitu lah istilahnya, ragu-ragu. Nah, itu tempatnya dia gagal gitu loh. Jadi kalau betul-betul dia mau kerja, harus pastikan betul-betul saya mau kerja. Buanglah dulu masa-masa lalu yang senang main-main, yang senang masih jalan-jalan begitu. Tujuan kan kerja kita betul-betul mau merubah hidup kita untuk kedepannya gitu. Oke, siap. Kemudian ini mungkin Pak, di luar sana kan kadang ada yang karena tadi bahasan kurang percaya diri, Pak, sehingga dalam uji coba dia mungkin merasa kurang percaya diri sehingga beberapa kali melakukan kesalahan kecil yang tidak terlalu fatal, ya, tidak berakibat ke perusahaan atau nama perusahaan. Jika karyawan dalam uji coba ini melakukan kesalahan-kesalahan kecil, Pak, apakah masih bisa ditoleransi oleh perusahaan atau masa percobaan dihentikan, Pak, kebanyakan? Kita kasih kesempatan. Kita beri kesempatan ya. Kalau sampai berulang sampai 2 kali, 3 kali, ya itu kan berarti dia tidak memahami. Padahal kita sudah supaya usahakan dia perbaiki. Kesalahan apapun kita tegur dan kita suruh perbaiki. Jangan sampai terulang lagi. Tapi kalau sampai terulang lagi kan berarti pekerjaan ini kurang serius. Baik. Kembali lagi ke tadi ya, setengah-setengah ya, Pak. Setengah begitu ya. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Harusnya full sudah gitu. Full, nggak boleh setengah. Full, nggak boleh setengah. Ya. Kan tadi tujuannya merubah hidup ya, Pak? Merubah hidup ya gitu ya. Siap. Baik, terima kasih banyak Pak Made sudah membantu sedikit memberikan bocoran ke teman-teman pencari kerja di sini. Semoga nanti setelah kami post videonya menjadi semangat tambahan. Semangat untuk mereka. Siap. Terima kasih Bapak G. Sama-sama. Siap.